Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melakukan video hands-on kembali terkait lab enumeration with Nmap seperti itu ya. Oke, mulai saya kasih overview sedikit ya terkait lab yang akan saya selesaikan. Nah, pada lab kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Nmap, yaitu salah satu tools open source yang paling populer untuk network mapping dan juga discovery seperti itu. Oke, nah skenario-nya sebuah Wireshark ya capture mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan DMZ ya, dari jaringan DMZ 16.10.6660 ya, tepatnya pada host IP 23 seperti itu. Nah, tugas kita melakukan active recognition ya, menggunakan Nmap untuk mengetahui layanan apa saja yang sedang terbuka, sistem operasi yang sedang berjalan, dan apakah ada potensi kerentanan seperti itu. Oke. Kita akan mulai dari investigasi fitur dasar Nmap, kemudian belajar ke basic scan, OS detection, service enumeration, sampai eksplorasi SMB service dengan Nmap scripting engine. Oke. Kita masuk ke part pertama, yaitu menginvestigate Nmap. Oke. Di sini saya sudah login pada Kali yang disediakan oleh Netaket ya. Di sini kita buka terminal langsung. Kita cari dulu ya. Aduh. Oke, seperti itu. Untuk memastikan ya, saya akan config ya. Pada di sini saya sudah masuk pada internet network 10.666 ya, seperti itu. Oke, lalu saya akan langsung masuk ke Nmap. Di sini version 7 ya, 7,94, dan Flavoknya Linux dan lain-lainnya seperti itu. Oke, hasilnya menunjukkan versi ya. Selanjutnya di sini saya akan menginvestigate Nmap option and feature. Kalau saya jalankan Nmap tanpa parameter, akan muncul daftar opsi dasar untuk perintah help. Saya bisa gunakan perintah berikut. Ini adalah untuk membantu saya melakukan komennya pada Nmap, dan juga untuk melihat dokumentasi Nmap ini kita bisa melihat main Nmap ya, deskripsi Nmap atau network mapper adalah tools open source ya untuk melakukan network exploration dan security auditing. Oke, ups, seperti itu. Bisa kita clear aja ya. Oke. Part 2 kita akan langsung ke perform basic Nmap scan ya. Maka berikutnya ini adalah scanning jaringan DMZ tadi untuk menemukan host yang aktif. Oke, saya akan menjalankan Nmap /24 ya. Gitu ya. Ops, sorry. Kita akan lakukan scanning terlebih dahulu pada network ini. Kita tunggu sekaligus. Ops. Oke. Dan mungkin memang kita hidupkan terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini sudah kita terlihat ya host apa saja yang sedang aktif ya, daftar IP yang aktif. Kita bisa hitung beberapa host yang sedang up nih. Salah satunya adalah 10
106623 nih ya. Mencurigakan pada skenario ya. Yaitu. Kedua, kita akan melakukan default scan on suspicion host. Sekarang kita lakukan secara scan default terhadap host target yang mencurigakan tadi, yaitu 23. Outputnya akan menampilkan daftar port terbuka ya. Misalnya FTP nih, FTP di port 21 ya. SMB ya, SMB di port 139 nih biasanya nih ya. Benar. Dan juga 445 nih. SSH juga ada, domain dan HTTP ya. Nah, setelah itu kita mendapatkan gambaran awal layanan yang berjalan di host target. Nah, selanjutnya kita melakukan step yaitu OS detection. Untuk mengetahui sistem operasi yang dipakai, kita bisa gunakan sudo nmap ya, min nah, di sini OS-nya deteksi Linux kernelnya dan detailnya seperti itu. Please report. Oke, seperti itu. Dia menggunakan Linux ya yang sedang berjalan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui OS yang dipakai, selanjutnya pada step 4 kita melakukan service version enumeration. Dari hasil sebelumnya, kita tahu tuh port 21 ya, port 21 yang pada FTP ini terbuka. Untuk mengetahui versi layanan, kita bisa menggunakan command berikut. V besar ya. Selanjutnya kita port 21 ya kan. Kita 4 23. Nah, hasilnya menunjukkan detail service FTP yang target kita ini. Misalnya kita lihat di sini dia oke. Pada SSL TV mana nih? Ya, sabar ya, biar lebih enak nih. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pulang nih. P 21 HP. Oke. Di sini outputnya lebih lengkap, bahkan menunjukkan mengizinkan anonymous login ya. Di sini kita bisa melihat kalau dia membuka login anonymous ya. Dia menggunakan version FTP-nya itu FTPD 303. Beberapa file yang bisa diakses ya, yaitu file 123 dan super secret file txt. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke part 3 nih. Investigate SMB service with script. Selanjutnya, kita akan mengeksplor SMB service pada port 139 dan 445 ya. Yang sebelumnya kita lihat. Kita bisa lihat ini. Di sini, aduh, sorry.
445 ya. Kita akan melihat SMB-nya dengan komen min A port 139 ya, dan 445 seperti itu. Kita tunggu hasilnya. Oke. Nah, di sini bisa kita baca sebentar hasilnya. Hasilnya ini mengindikasi host menggunakan Samba 4 berapa nih? Samba. Nah ini. Pada port 139 menggunakan Samba version 3 mem 4 ya. Dan 445 ini dia menggunakan Samba 495 Debian dengan NetBIOS name-nya itu tertentu nih tidak terlihat ya. Serta informasi bahwa message signalnya dengan kondisi disable. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, yang merupakan kelemahan nih konfigurasi. Oke. Step selanjutnya kita bisa mengenumerate SMB users ya. Jadi Nmap ini menyediakan scripting engine untuk mengenumerasi user SMB. Saya akan menggunakan script berikut. nmp script SMB enum ya users NSI. Kita masuk ke port 39 dan 445. Selanjutnya IP 23. Sorry. NSI sebentar. Salah. Oke. Ini ada host yang terdeteksi ya. Yang akan ditampilkan berdasarkan script tersebut ya. Itu acquired, aduh, password not tracker. Nih. Disable, aku disable. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Untuk step selanjutnya, kita melakukan enumerate SMB share ya untuk melihat share di directory. Saya akan menggunakan script smb enum share.nsi ya dengan perintah berikut. Ini sama seperti sebelumnya. smb enum shares.nsi port 445. Outputnya di sini menunjukkan adanya beberapa share ya. Misalnya IPC. Ini. Lanjut print ya, ada printer ya, driver. Bahkan ada folder yang namanya work file. Nah, ini nih. Dengan yang bisa diakses oleh Anonymous. Aksesnya itu read dan write. Wow. Ini adalah kelemahan serius ya. Karena ada data rahasia yang dapat terekspos tanpa autentikasi nih. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penyelesaian pada lab kali ini ya.
refleksi apa yang bisa kita ambil, dan kita simpulkan bahwa Nmap ini sangat berguna bagi seorang administrator jaringan ya untuk menginventarisasi perangkat, pengecekan layanan terbuka, serta melakukan audit keamanan seperti itu. Namun di sisi lain, tool yang sama juga bisa digunakan oleh penyerang nih untuk melakukan rekognisi sebelum melancarkan serangan. Ya, seperti itu. Makanya kita perlu melakukan hal-hal yang apa ya, tidak mencurigakan seperti itu, agar dari sisi penyerang juga menganggap bahwa keamanan kita ini aman seperti itu. Oke, itu tadi adalah penyelesaian lab pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.